Shalom, terpujilah Tuhan yang memberkati kehidupan kita sampai pada saat ini, yang memperkenankan kita ada menikmati anugerah dan kebaikannya. Saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 71. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Berkat anugerah-Ku gentar, akhirnya ku lega ketika hatiku sadar betapa indahnya. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Sungguh indah anugerah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ialah yang memberi kami hidup sampai pada saat ini, menikmati kemenangan di dalam Tuhan, menikmati sukacita di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur jika dalam sepanjang hari ini kami boleh terus merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sedang memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami bawa hidup ini kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menyinari hati dan pikiran kami, memberikan kami kemampuan untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang berserah, kami datang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah saya pilih dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, Yesus air hidup. Yesus air hidup. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam diri setiap orang ada satu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh kehadiran orang-orang yang kita cintai. Ada satu kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan materi yang melimpah. Ada satu kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi hanya ketika kita punya jabatan dan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita ini. Dan ketika kebutuhan hidup itu tidak dipenuhi, maka itu akan menimbulkan keresahan batin yang berkepanjangan. Bahkan mungkin membawa keputusasaan di dalam kehidupan seseorang. Nah, apakah itu?
Kebutuhan jiwa ini ialah kebutuhan hidup yang hanya bisa diberi oleh si pemberi hidup. Ialah Tuhan, ialah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah pemberi hidup yang akan memenuhi kebutuhan jiwa kita, sehingga kita akan merasa tenang dan damai. Bapak Gereja Agustinus pernah berkata seperti ini, hati kami tidak pernah teduh sampai menemukan keteduhan di dalam Dikau. Hati manusia, hati orang-orang tidak akan pernah merasa teduh, tidak akan pernah merasa tenang sampai ia menemukan ketenangan itu sendiri di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam pembacaan kita pada saat ini kita melihat bagaimana seorang perempuan Samaria yang mengalami kekosongan dalam dirinya, mengalami kekosongan batin dalam jiwanya karena ada kebutuhan dalam dirinya yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini, ia memulai percakapan dengannya dengan menggunakan akan kebutuhan jasmaninya, bahwa ia butuh air, ya. Lalu dalam percakapan itu apa yang terjadi? Tuhan mulai mengesampingkan kebutuhannya dan menunjuk bahwa sebenarnya perempuan ini punya kebutuhan yang jauh lebih besar, punya kebutuhan yang jauh lebih mendalam, punya kebutuhan yang jauh lebih penting dari hanya sekedar air untuk diri, air untuk tubuh. Bahwa dia butuh pemenuhan kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh Dia, Sang Air Hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bercakap dengan perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini hanya tertuju kepada air di sumur Yakub, ya. Dan dia berpikir bahwa ketika Yesus mampu memberikan dia air hidup, itu berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang lebih besar daripada Yakub, bapa leluhurnya, yang telah mewariskan sumur itu kepada mereka. Saudara-saudara, dalam pola pikir orang Israel, air hidup itu berarti air yang mengalir dari satu mata air. Ya, air yang mengalir dari mata air, meskipun dia bersumber dari tempat yang jauh, itu menjadi air yang lebih baik dibandingkan dengan air yang sudah ada di kolam penampungan. Mengapa demikian? Sebab air yang bersumber dari mata air itu akan terasa lebih segar, akan terasa lebih sejuk, akan terasa lebih baik dibandingkan dengan air yang ada di penampungan. Nah, Yesus datang kepada perempuan Samaria tersebut memberikan konsep bahwa dia adalah air hidup dalam pengertian rohani. Dia adalah sumber dari air itu sendiri. Nah, itulah juga sebabnya atau itulah juga yang sebenarnya dipahami oleh orang-orang Yahudi bagi mereka yang paham tentang kitab suci. Bagi orang-orang yang paham dengan kitab suci, ada beberapa pengertian tentang air hidup. Yang pertama, bahwa air hidup itu bisa berarti hikmat atau hukum Tuhan. Nah, yang kedua, air hidup itu bisa berarti roh Tuhan. Itu berarti bahwa setiap orang yang jiwanya haus, setiap orang yang jiwanya kering, ketika ia datang kepada Tuhan, ia akan dipuaskan oleh roh Tuhan. Ketika ia datang kepada Tuhan, hatinya, jiwanya akan dipenuhi oleh air hidup itu, oleh hikmat Tuhan, oleh hukum Tuhan. Sehingga ia akan mampu menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Sebab ia telah dipuaskan, ia telah dilepaskan dari dahaganya. Dan pada akhirnya bahwa perempuan Samaria ini mengerti dan ia meminta air hidup itu kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus Kristus, anak domba Allah, ialah yang akan menuntun setiap orang percaya kepada mata air kehidupan. Itulah sebabnya satu kepastian dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, satu hari kelak kita akan menikmati air kehidupan. Kita tidak akan pernah merasa haus lagi. Saudara, kata minum berarti bahwa suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Suatu tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, ya. Minum air hidup itu berarti menuntut persekutuan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Ya. Sebab orang hidup di dunia ini tidak hanya minum satu kali saja selesai, sampai mati tidak minum lagi. Tentu tidak. Bahkan dianjurkan orang yang minum air putih lebih banyak itu jauh lebih baik. Nah, demikian pula dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Menikmati air hidup ialah menikmati persekutuan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa hidup jika ia tidak minum air yang cukup dalam kehidupannya. Itu berarti bahwa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lewat persekutuan, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pembacaan firman akan membawa kita kepada kelegaan, akan membawa kita kepada kepuasan jiwa karena kita menemukan sumber dari air hidup itu. Percayalah kepada Kristus, engkau akan mendapatkan air kehidupan yang akan memuaskan hidupmu selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Marilah kita mengakhiri persekutuan kita ini dan kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Engkaulah sumber air hidup kami ya Tuhan. Kepadamu kami akan menikmati kepuasan. Bersamamu Tuhan, kami akan menikmati ketenangan di dalam jiwa kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk selalu dekat kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau di dalam kehidupan kami ini. Sebab kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada kehidupan. Saat ini kami datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan tetap melingkupi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Engkaulah kiranya yang memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk mereka yang sedang berduka cita. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan melewati duka cita dan kesusahan hidup yang mereka alami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang untuk mengikuti penilaian akhir semester. Tuhan akan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kemampuan untuk dapat mengikuti ujian sampai kepada selesainya. Kami berdoa kepadamu untuk pergumulan kehidupan kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang masih bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan dalam kehidupan mereka. Pergumulan kami di tengah-tengah jemaat, Tuhan kiranya Engkau menolong kami semua. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan pembangunan, biarlah semuanya boleh terus dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan bahwa semua yang kami harapkan, kami rindukan, Tuhan akan jawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Saat ini kami mau khusus berdoa untuk rencana pemilu kada pada hari Rabu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong. Biarlah keadaan, biarlah situasi terus aman, baik di wilayah Sangatta, di Kutai Timur, bahkan di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami warga negara boleh mengambil bagian yang terbaik dalam pemilihan ini. Dan siapapun yang akan terpilih untuk memimpin daerah ini, biarlah semuanya boleh memimpin dengan baik. Dan kami percaya bahwa apa yang terjadi itu seizin dan sekehendak Tuhan.
Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Biarlah Engkau memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Marifat Tuhan, hikmat Tuhan akan terus memampukan mereka semua untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Juga program pelayanan tingkat sinode, semua kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini, setiap perayaan Natal boleh berjalan dengan baik, dengan aman, kondusif, jauh dari hal-hal yang tidak kami kehendaki, bahkan dari niat-niat orang jahat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami datang bawa hidup kami datang serahkan kepadamu. Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dalam menjalani kehidupan kita. Shalom.